Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita bakal belajar tentang ini. Unit 2, mengenal, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas atau simbol tertentu. Orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara yakni sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran diseminasi adat, nilai, cara pandangan atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitas. Terhadap pandangan yang tidak sama itu, kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting. Satu anggota kelompok dan satu anggota lainnya mencari titik temu agar ada satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok. Di sini kita bisa menarik dua hal penting, yakni jati diri dan keberagaman atau kebinekaan. Mengapa kebinekaan menjadi tema penting dalam kaitannya dengan masalah identitas atau jati diri? Terciptanya identitas kelompok dengan demikian mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari perumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Kita perhatikan bagaimana sebuah kelompok terbangun. Jika ada 10 individu dalam satu kelompok, itu berarti ada 10 cara, pandangan, atau pendapat tentang apa dan bagaimana menciptakan jati diri kelompok tersebut. Begitu pula ketika 100 kelompok hendak menciptakan jati diri untuk satu kelompok besar, kita akan mendapat 100 jati diri yang sedang berbincang tentang bagaimana menciptakan identitas mereka. 10, 100, 1000, dan seterusnya adalah representasi dari kebinekaan atau kemajemukan. Di dunia ini ada beragam identitas, baik identitas individu maupun kelompok. Identitas yang tercipta secara ilmiah atau dibentuk secara sosial. Keberagaman merupakan hukum alam yang harus disadari dan diterima oleh siapapun. Bangsa Indonesia sadari awal sudah menyadari akan hal ini. Kita hidup dalam keberagaman, tetapi ingin tetap berada dalam payung yang bisa mengayomi kebinekaan itu. Inilah hakikat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, agama, etnis, suku, dan bahasa. Begitupun juga yang harus dilakukan oleh generasi penerus. Kesadaran tentang kebinekaan harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali yang lain. Berkenalan dengan identitas lain di luar dirinya merupakan cara terbaik ketika kita hidup dengan mereka yang berbeda. Menghargai keberagaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita pada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keberagaman identitas yang melekat padanya. Menyadari dan menghormati keberagaman tak hanya sebagai cara mengenali sesama tetapi juga memuliakan ciptaannya. Agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia jumlahnya juga banyak. Selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu,
kita juga mengenal agama-agama lokal seperti Parmalim, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Merapu, dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Identitas kedua bersifat nasional. Jika dalam identitas primordial, kita melihat banyak sekali jati diri. Tidak demikian sama halnya dengan identitas nasional. Berapa jumlah suku bangsa, bahasa, dan suku di Indonesia? Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, hingga tahun 2010 ada 1.300-an lebih suku bangsa di Indonesia. Sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Bahasa Kemendikbud, telah memetakan dan memverifikasi 718 bahasa daerah di Indonesia. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keberagaman pada identitas kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan yang lain, baik dilakukan oleh individu maupun antar kelompok. Pada aktivitas itu, ada proses mempengaruhi yang dilakukan balik melalui sikap, aktivitas maupun simbol tertentu. Interaksi inilah yang membuat orang mengenali yang lain. Proses mengenali yang lain berarti mengetahui secara interaktif bagaimana identitas atau jati diri kelompok tersebut. Identitas kelompok yang tercipta mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan. Simak video berikut yuk! menyadari dan menghargai keberagaman identitas, lalu kita akan belajar tentang ini. Simak video berikut yuk. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! NKRI dan kedaulatan wilayah. Hakikat wilayah negara.
Wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintahan menyelenggarakan pemerintah negara. Wilayah suatu negara harus permanen apabila tidak memiliki wilayah yang permanen. Negara tersebut tidak dapat terbentuk karena penduduknya tidak dapat menetap di dalamnya. Wilayah daratan. Wilayah permukaan bumi dengan batas-batas tertentu, dan di dalam tanah permukaan bumi, batas wilayah daratan ditentukan oleh perjanjian dengan antar negara tetangga. 1. Perbatasan alam: sungai, danau, pegunungan, dan lembah. 2. Perbatasan buatan: pagar, tembok, dan pagar kawat berduri. 3. Perbatasan perjanjian, konvensi, dan traktat. Wilayah lautan. Wilayah lautan adalah wilayah air yang berupa lautan dan berada dalam batas negara tertentu. Batas wilayah laut ditetapkan sebagai berikut. 1. Laut teritorial 12 mil. 2. Zona bersebelahan 24 mil. 3. Zona ekonomi eksklusif Z 20 mil. 4. Landasan benua di luar Z. 5. Landasan kontinen 20 m atau lebih. 6. Laut pendalaman lautan yang menghubung ke suatu pulau atau wilayah negara-negara. Konsepsi wilayah lautan yang berbeda. 1. Rex nullius adalah laut tidak ada yang memiliki sehingga siapa aja boleh memiliki. 2. Rex cuminus adalah laut milik bersama dalam masyarakat sehingga laut tidak boleh dimiliki oleh negara tertentu. Wilayah ekstrateritorial. Wilayah yang berada di atas wilayah darat dan laut. Pendapat tentang kedaulatan wilayah udara sebagai berikut. 1. Menurut Koper, dalam Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara atas wilayah udaranya tergantung sejauh mana negara tersebut dapat mengawasi wilayah udaranya. 2. Menurut Scanter, kedaulatan udara suatu negara yang ditentukan berdasarkan sejauh mana kemampuan pesawat terbang yang dibuat manusia dapat terbang. A. Zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil. Laut dan garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau jika lebar lautan membatasi dua negara kurang dan 24 mil. Maka garis teritorial ditarik sama jauh. Dari masing-masing negara, sebuah negara mempunyai kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, akan tetapi negara tersebut harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. B. Zona landasan kontinen. Landasan kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan sebuah benua. Landasan kontinen diukur dan digaris dasar, yaitu paling jauh 20 mil laut. Penentuan landasan kontinen Indonesia dilakukan dengan melakukan perjanjian dengan negara-negara tetangga pada tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia. Indonesia terletak di antara dua landasan kontinen, yaitu benua Asia dan Australia. C. Zona ekonomi eksklusif Z. Zona ekonomi eksklusif Indonesia diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Di zona ini, Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konversi, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Eksplorasi adalah penyelidikan tentang sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Wilayah NKRI. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pendalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdiri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Batas wilayah NKRI. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Penentuan batas wilayah sangat penting bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara. Secara geografis sendiri, batas wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Utara, dan wilayah Indonesia Selatan. Rangkuman. A. Sebuah wilayah negara atau wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Menurut pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pendalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 1. Batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. 2. Wilayah perbatasan ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. B. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. DJ Utuh Remix. Mistake after mistake, it's safe.